Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala hadan nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Allahumma subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amma ba'du. Jemaah sekalian, Bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita dapat kembali talabul ilmi ya, setelah kita menunaikan sholat fardu subuh. Mudah-mudahan Allah taala menerima seluruh kebaikan-kebaikan kita. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita masuk ke kajian tafsir, harusnya kemarin tafsir ya, tetapi karena salah bawa kitab, saya bawanya kitab Bukhari, bawa kitab hadis. Jadi kemarin kita mengkaji hadis dan sekarang kita mengkaji tafsir ya. Namun sebelum itu ini ada berita dari luar sana ya. Jadi perundingan gencatan senjata itu sudah hampir selesai dan masuk ke perundingan diplomasi antara dua kubu yang berperang ya, Amerika dengan Iran. Tapi itu buntu di Islamabad itu. Dan sekarang masuk babak baru, yaitu saling mengancam untuk menghancurkan. Jadi judulnya sekarang itu penghancuran total. Amerika mengancam untuk menghancurkan seluruh kekuatan energi Iran, dan Iran sekarang ancaman barunya adalah menghancurkan jalur optik internet dunia yang lewat Laut Merah dan Selat Hormuz itu. Jadi kalau itu dihancurkan berarti data global itu akan lenyap dan manusia akan kembali ke peradaban tanpa internet. Kebayang kan, perbankan, kemudian politik, sosial, ekonomi, hukum dan seterusnya itu kan tidak lepas dari internet. Termasuk kita yang menggunakan internet tiap hari, bahkan tiap detik. Bahkan ada orang yang manteng di internet terus kalau sehari-hari itu ya. Maka ini kalau deadlock ini terus, ini akan menjadi ya, kehancuran peradaban modern. Dalam arti kata peradaban internet itu akan terpengaruh. Jadi ini ngancam energi, ini ngancam jaringan global data dunia ya. Allah. Jadi mudah-mudahan ini sih tidak berlangsung lama karena berdampak kepada kehidupan ibu-ibu yang ngupas bawang di rumah. Berdampak kepada ibu-ibu yang beli beras, yang beli ya, buktinya apa ya, rupiah anjlok kembali ke 17.000 lebih dalam sehari, kadang naiknya itu 100 poin 100 rupiah ya, dan bisa 200 bahkan bisa lebih, dan juga hal-hal lain ya. Nah hari ini tema kita kajian tafsirnya melanjutkan dari kajian sebelumnya yang mungkin nanti ada irisannya dengan pembukaan tadi, dengan prolog tadi ya. Yaitu kalau kemarin kita mengkaji surat An-Nisa ayat berapa kemarin itu ya? Ayat berapa? Ayat 112 ya. Karena Pak Dedi waktu itu nggak hadir asam urat ya. Jadi waktu itu keputus ini sanadnya itu keputus itu, silsilahnya itu ya. Nah, kita sekarang mengkaji surat An-Nisa ayat 119 tentang strategi iblis dalam menyesatkan dan menghancurkan manusia. Ya. Imam Qurtubi mengatakan bahwa ayat ini adalah program terbesarnya iblis bagi manusia. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wala udillannahum wala umaniyannahum wala amurannahum fala yubatikunna adzanal an'am wala amurannahum falyughayyirunna khalqallah wa may yattakhidha syaitana waliyan min dunillah faqad khasira khusranan mubina.
ya'iduhum wa yumannihim wa ma ya'iduhum syaitanu illa gurura ulaika ma'wahum jahannam wa la yajiduna anha mahisa. Kalau kita ngambil metode deduksinya, metode di kesimpulan akhir, ini para wali-wali iblis ini yang berhasil dijerumuskan oleh programnya iblis itu akan mendapatkan satu khusranan mubina, kerugian yang nyata. Kita ambil kesimpulan dari belakang dulu supaya tahu apa sih program mereka sampai manusia itu bisa menjadi baladna iblis, menjadi waliyan li iblis, menjadi wali-wali iblis. Yang pertama, orang yang menjadikan iblis akhirnya sebagai wali itu adalah mendapatkan khusranan mubina, kerugian yang sangat nyata. Yang kedua, wa ma ya'iduhum syaitan illa gurura. Yang kedua adalah ketertipuan. Ya, dan ketertipuan itu akan menyebabkan penyesalan nanti dunia akhirat. Orang yang telah mengikuti program-programnya iblis ini, yang masuk ke dalam lingkaran jebakan-jebakan iblis ini akan merasa tertipu dan menyesal. Gurura. Sudah rugi, sudah tertipu. Kemudian ulaika ma'wahum jahannam. Lalu dimasukkan, dijerumuskan ke dalam neraka jahanam. Coba, hidupnya rugi dunia akhirat, hidupnya tertipu dunia akhirat, dan kelak ma'wahum jahannam, dimasukkan ke dalam neraka jahanam. Wala yajiduna anha mahisa, dan di sana dia tidak mendapatkan penolong sedikit pun, ya, karena tidak ada penolong kecuali Allah Ta'ala. Namun mereka dijerumuskan ke dalam neraka jahanam. Disebutkan dalam tafsirnya bahwa langkah dan program-program iblis tersebut wala asudannahum an siratikal mustaqim, sebagaimana janji iblis di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ya, yang pertama adalah aku akan menyesatkan, ya, ini program pertama iblis, menyesatkan dan memencengkan, gitu, atau menghalangi orang dari hidayah. Tadlilun nas wasaddihim anil hidayah. Itu program pertama, strategi iblis pertama kepada manusia. Menyesatkan, menghalangi manusia untuk mendapatkan petunjuk. Mungkin kesannya agak sepele ya, menyesatkan mah biasa. Tetapi kadang-kadang kita tidak menyadarinya. Kita dihalangi iblis untuk mendapatkan hidayah berupa ilmu, itu juga jebakan. Kita dihalangi iblis dengan meniupkan rasa malas, akhirnya tidak thalabul ilmi. Kita dihalangi iblis untuk memiliki seolah-olah alasan, kemudian kita malas meninggalkan thalabul hidayah. Itu juga bagian dari jebakan. Ya. Dia bersumpah wala udillannahum, aku akan sesatkan manusia, aku akan jerumuskan manusia, aku akan belokkan manusia, dan aku akan halangi manusia mendapatkan hidayah. Jadi seseorang terhalang dari mendapatkan ilmu dan hidayah, itu adalah program dan strategi iblis. Kalau tadi Imam Qurtubi mengatakan ayat ini adalah ayat yang menceritakan atau membongkar program dan strategi iblis menyesatkan manusia. Dan strategi yang pertama dia itu adalah tadlilun nas wasaddihim an sabilillah. Menyesatkan dan menghalangi manusia untuk mendapatkan hidayah. Kalau sekali dua kali malas talabul ilmi, itu wajar. Tapi kalau sampai malas akhirnya tidak menyukai, hati-hati, itu mungkin bagian dari program penyesatan dan penghalangan iblis dari hidayah. Kenapa saya sebut ilmu itu hidayah? Karena memang ilmu itu hidayah. Ya. Hidayah kan ada dua, ada hidayatul irsyad berupa ilmu, ada hidayatul taufik berupa iman. Hidayatul irsyad itu ilmu, artinya upaya manusia untuk mendapatkan ilmu atau menyampaikan ilmu, kan itu hidayatul irsyad. Adapun nanti penentunya hidayatul taufik. Hidayatul taufik itu hidayah dari Allah, keimanan, taubat, hijrah, sadar, insaf, itu hidayatul taufik.
Itu hidayah taufik. Tetapi upaya ikhtiar manusianya itu merupakan hidayatul irsyad. Itu merupakan hidayatul irsyad. Maka Imam Syafi'i dalam syairnya, syaqautu ila waqi'in su'ahiddi fa arsyadani ila tarkil ma'asi fa innal ilma nurullah wa nurullah la yudali asi. Kata Imam Syafi'i, aku mengadukan kepada guruku susah belajar. Fa arsyadani ila tarkil ma'asi, lalu aku diarahkan untuk meninggalkan maksiat. Karena cahaya Allah itu adalah huda, petunjuk. Dan petunjuk itu tidak mungkin Allah berikan kepada orang-orang yang ahli maksiat. Nah, ini poinnya adalah bahwa ilmu itu adalah cahaya, ilmu itu adalah petunjuk, ilmu itu adalah hidayah. Dan iblis dengan bala tentaranya dari kalangan setan itu berusaha untuk menghalangi manusia untuk tidak mendapatkan ilmu. Kemarin dalam minggu lalu ya, kita mengkaji Minhajul Abidin. Itu Imam Ghazali mengatakan bahwa al-ilm asasul ibadah wa asasu kulli syai. Ilmu adalah pondasi dari seluruh ibadah, pondasi dari seluruh amal, pondasi dari seluruh baik amal jawarih atau amal qalbiyah. Kemarin kita belajar itu. Nah, iblis itu langsung ke jantungnya, langsung menghalangi orang untuk tidak mendapatkan ilmu. Ya. Menghalangi orang supaya tidak dapat ilmu, menghalangi orang supaya tidak belajar, menghalangi orang supaya tidak talabul ilmi. Maka hati-hati, malasnya talabul ilmi itu bagian dari program strategi dan jebakan iblis untuk menghalangi kita dari hidayah. Kalau malas sesekali wajar, karena kata ada sebuah hadis bahwasanya al-imanu sa'atan. Yang namanya keimanan itu fluktuasi, naik turun, sa'atan, sesaat dan sesaat. Ada kalanya naik, wah ngegas ibadah teh. Oh, ada kalanya turun, melehoy, landai. Ada kalanya semangat, ada kalanya turun. Nah, kalau itu kondisinya fluktuasi itu tidak masalah. Tetapi kalau sudah malas terus-terusan, pada akhirnya meninggalkan, itu hati-hati. Barangkali itu adalah masuk jebakan, masuk programnya iblis dengan bala tentaranya setan. Menghembuskan kemalasan, menghembuskan ketidaksukaan, menghembuskan skeptis atau pesimis supaya dia itu terhalang dari hidayah Allah. Itu yang pertama ya, tadlilun nas wasaddihim anil hidayah. Jadi malas thalabul ilmi itu bukan fenomena biasa. Malas menuntut ilmu itu bukan fenomena biasa. Itu serius. Itu program iblis. Makanya Al-Quran mengancam orang yang tidak thalabul ilmi itu kelak di akhirat akan dibutakan matanya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan donka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalikal yauma tunsa. Jelas. Barang siapa yang berpaling dari ajaranku, kata para ulama, itu malas thalabul ilmi. Fa inna lahu ma'isyatan donka. Kami akan berikan dia kehidupan yang dongka. Dongka itu sempit. Orang yang nggak punya pengetahuan agama itu sempit, walaupun dunianya mungkin seluas dunia itu sendiri. Mungkin dia melimpah ruah, luas. Bro di juru, bro di pantong ngalayah di tengah imah. Balatak di segala rupa. Tanahnya salega-lega. Mungkin kesana kemari dia pakai fasilitas nomor 1. Tapi kalau dia tidak memiliki pengetahuan tentang agama, fa inna lahu ma'isyatan donka. Hidupnya akan kebingungan, hidupnya akan sempit, hidupnya akan dongka, merasa sesak ya, merasa sesak. Wa daqat alaihimul ardu bima rahubat. Bumi yang luas itu merasa sempit, merasa sesak karena tidak memiliki pengetahuan tentang agama, tidak mengenal Allah, tidak mengenal Islam, tidak mengenal Rasulullah. Itu akan sempit hidupnya.
Karena fitrah kita, jiwa kita diciptakan untuk mengenal itu. Jiwa kita diciptakan untuk mengenal Tuhannya. Ini tidak dikenalkan oleh si pemilik badan itu kepada Tuhannya, akan sempit. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dongka. Di dunia akan diberi kehidupan yang dongka, yang sempit. Sedikit mengutip perkataan Pak Habibie ya, ketika di Kairo itu, dia mengatakan, andaikan aku punya kesempatan kedua, aku akan memilih belajar agama daripada belajar teknologi. Andaikan ada kehidupan kedua, aku berkesempatan. Artinya apa? Mempelajari agama itu hal yang paling penting di atas yang penting-penting. Mempelajari agama itu kalau kata ulama fardu ain ala kulli muslim. Dengan bahasa hadis Rasulullah SAW, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu adalah faridah, kefarduan bagi setiap muslim. Fardu ain hukumnya, jangan dianggap sepele. Maka saya katakan tidak belajar agama, malas menuntut ilmu agama bukan hal sepele, tapi itu serius. Itulah pangkal kesesatan manusia. Itulah awal dari kehancuran manusia. Karena syubhat dan syahwat datangnya dari situ awalnya. Al-jahlu biddin, kebodohan dalam agama. Nah, kita pun belajar di sini tujuan yang pertama itu mengangkat kebodohan diri kita. Itu tujuan utama kita belajar. Bukan untuk jadi alim atau ulama, jadi pakar, jadi apa, enggak. Tujuan kita yang pertama thalabul ilmi tiap hari ini raf'ul jahli an anfusina, mengangkat kebodohan dari diri kita masing-masing. Itu tujuan pertama. Yang kedua baru apa? Tahsinul ibadah, memperbaiki kualitas ibadah kita. Yang selama ini ibadah kita mungkin dari tahu turun temurun, tahu lihat orang ibadah kita ikutin. Nah, sekarang mulai kita mentahsin, mulai memperbaiki, mulai tarqiyah, meningkatkan kualitas ibadah kita supaya ibadah kita sesuai dengan apa yang Allah ridhoi. Dalam sebuah keterangan disebutkan bahwa innallaha yuhibbu an yu'bada wa yarda an yu'bada kama yuhibbu. Allah itu senang diibadahi dan ridho kalau diibadahi sesuai dengan apa yang Dia inginkan. Artinya ibadah itu jangan sembarangan. Allah suka diibadahi dan Allah ridho jika diibadahi sesuai dengan apa yang Dia inginkan. Cara ibadahnya itu. Nah, itu yang pertama. Jadi sempit dan sengsara di dunia secara batin ya. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Nah, ini yang lebih parah ini. Dan kelak di akhirat dia akan dibangkitkan dalam keadaan a'ma. Apa arti a'ma? Buta. Umyun, dari kata umyun itu a'ma. Dalam keadaan buta. Orang ini protes, ya Rabbi, lima hasyartani a'ma, Tuhan, kenapa aku dibangkitkan buta? Wa qad kuntu basira, dulu aku melihat di dunia, loh kok sekarang buta? Kemana penglihatanku? Kan gitu. Di dunia dia bisa melihat cantiknya istrinya, melihat indahnya alam semesta, melihat lucunya anak-anak, loh sekarang nggak melihat. Sekarang nggak melihat. Wa qad kuntu basira, dulu saya melihat, sekarang enggak. Ini kan menderita banget ya. Kalau dari awal tidak melihat kemudian tidak melihat mungkin tidak terlalu aneh. Ini awalnya melihat, menyaksikan keluarga di hadapannya, sekarang tidak melihat. Apa kata Allah? Kadzalika atatka ayatuna. Datang kepadamu ajaran-ajaran kami, ayat-ayat kami, fanasitaha, kamu abaikan. Mengabaikan ayat Allah itu dengan tidak mempelajarinya. Mengabaikan ayat Allah, langkah pertama itu dengan tidak mempelajari. Bagaimana kita tahu ayat Allah kalau tidak mempelajarinya? Bagaimana kita tahu ayat Allah kalau tidak mentolabnya, mentolabul ilmi? Bagaimana kita tahu ayat Allah kalau kita tidak mentafakurinya? Zalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalikal yauma tunsa. Maka hari ini wayahna kami abaikan kalian. Jadi babalas di Allah. Orang ngabaikan ajaran Allah di dunia, Allah engke ngabaikan orang di akhirat. Mengerikan. Diabaikan Allah di akhirat kasaha. Mengerikan.
Itu ancaman Allah bagi orang yang tidak menuntut ilmu agama, tidak belajar ilmu pengetahuan agama. Bagaimana mungkin sholat kita bisa benar kalau kita belajar agama? Bagaimana mungkin ibadah kita bisa benar? Bagaimana mungkin akhlak dan adab kita bisa benar? Bagaimana mungkin ta'abud kita kepada Allah bisa benar kalau pondasinya berupa ilmu tidak kita tuntut? Wajar saja kalau Rasul menyebutnya fariidah, sebuah kefarduan. Itu program strategi iblis yang pertama. Kata Imam Qurtubi menafsirkan ayat ini adalah tadlilun nas, menyesatkan manusia dan menghalangi mereka dari ilmu, dari hidayah. Saya sering mengatakan kepada murid-murid saya, malas sekali dua kali teu nanaon, tapi lamun malas terus-terusan istighfar marane. Istighfar. Taubat kepada Allah, ruqyah diri kalian. Saya ke murid bilang begitu. Kalau terus-terusan malas sekali dua kali tidak apa-apa. Tapi kalau terus-terusan, astagfirullah. Wa tub alaihi. Dan kembalilah pada Allah SWT supaya pintu jebakan strategis dari setan itu dapat kita cegah. Langkah kedua mereka, wala umaniyannahum. Nah ini tamani. Apa tamani itu? Mendoktrin, memasukkan kepada pikiran manusia itu al-amani, angan-angan kosong. Wala umaniyannahum, angan-angan kosong tentang segala hal. Contoh angan-angan kosong itu, contoh paling sederhana dalam keseharian lah, masih muda, kewet tobatna geus kolot, masih banyak waktu. Da Allah ge engke ngahampura, ayeuna mah gas we heula lah, ngadosa maksiat. Allah maha hampura, maha memberi rahmat. Itu kalau kita sudah berdosa baru kita ke situ. Tapi kalau mengatakan itu bahwa kegek Allah dihampura lalu meniatkan untuk berdosa, tidak boleh. Enggak boleh. Kan kejadiannya itu dalam hadis yang sering kita baca, ada orang berdosa sekali, tobat, berdosa lagi, tobat. Itu kan menyesali setelah berdosa, bukan meniatkan dosa. Bukan merencanakan gitu. Ini ada orang yang mau berdosa ngomong gitu dulu, kayaknya kok Allah dihampura. Saya pernah ngobrol dengan orang yang sering mengantar tamu asing ke puncak. Nggak suka sebutin tamu asing dari mana ke puncak kan pokoknya. Itu ngomongnya vulgar. Saya tidak akan bahasakan dengan bahasa Indonesia ya. Ya nih, sawi dug-dug badin umroh gitu. Gituan dulu, kege umroh dihapus dosanya. Nah, itu meniatkan. Itu sudah merencanakan, memang mau maksiat, lalu dengan begitu menjadikan bahwa Allah Maha mengampuni dan Maha menyayangi itu sebagai bemper alasan yang salah kaprah. Jadi faktanya tuh ada orang kayak gitu. Baiklah maksiat dah kege dihampura ke Allah. Pengampun. Atau dengan syafaat Rasulullah, melakukan dosa besar kege disyafaatan. Nah, ini angan-angan dari iblis ini. Angan-angan dari iblis. Barang siapa yang mengharapkan syafaat tanpa usaha, man talaba syafa'ah bila amalin bahwa khayal atau amani, kalau bahasa para ulama itu amani. Barang siapa yang mengharapkan syafaat bila amalin, tanpa upaya, itu bagian dari angan-angan kosong. Harkos, harapan kosong. Bukan engkos mah beda nih. Harkos, harapan kosong. Omkos, omongan-omongan kosong. Jadi itu strategi setan yang kedua yang paling besar setelah menyesatkan dan menghalangi dari jalan-jalan hidayah berupa ilmu dan sebagainya. Yang kedua adalah menghembuskan al-amani, harapan-harapan, angan-angan kosong. Berdosa dengan mengandalkan rahmat Allah. Menjadikan rahmat Allah sebagai bemper untuk dia melakukan dosa. Korupsi we heula eta mah dang kege dihampura itu.
itu meniatkan dosa, itu sama dengan apa? Syubhat terhadap sifat Rahman Rahimnya Allah SWT. Itu adalah syubhat, adalah tamani yang dihembuskan oleh iblis terhadap nama dan sifat-sifat Allah yang mulia. Bukan begitu mengimani Asmaul Husna, bukan begitu mengimani sifat-sifat Allah. Justru yang harus hadir adalah rasa takut. Duh, saya takut sekali kalau sampai korupsi. Saya malu sama Allah sampai kalau malas ibadah. Saya malu sama Allah sampai tidak thalabul ilmi. Berarti saya tidak syukur sama nikmatnya. Harusnya begitu. Duh, malunya saya sama Allah sampai-sampai saya tidak sampai bersedekah. Duh, malunya saya sama Allah sampai-sampai saya tidak menolong orang yang membutuhkan. Padahal saya mampu. Itu yang harus dihadirkan tuh takut, malu, segan. Gimana kalau Allah tidak ridho? Gimana kalau Allah ini? Jadi jangan langsung ke tadi mau maksiat, kayak gede dihampura ke Allah. Mau korupsi lah kayak gede dihampura. Padahal rumus dari dosa itu, ini di ayat sebelumnya pernah kita pelajari. Rumus dari dosa itu, seluruh dosa itu pada hakikatnya tahta masyiatillah, di bawah kehendak Allah. Insya'a afa'anhu, jika dia berkehendak dia ampuni, wa insya'a adzabahu, jika dia berkehendak dia hukum. Kalau dosa musyrik itu jelas tidak diampuni. Itu sudah Allah vonis dosa syirik, dosa musyrik tidak diampuni. Kecuali taubat sampai mati. Taubat lalu sampai matinya itu dia tidak musyrik gitu. Itu baru. Tapi kalau dosa-dosa selain musyrik itu statusnya oleh Allah Ta'ala dijadikan tahta masyiah. Tahta masyiah itu insya'a ghafara wa insya'a adzaba. Jika Allah berkenan Allah ampuni, jika Allah berkenan itu dihukum dulu. Jadi maksud hadis bahwa setiap orang yang mengucapkan la ilaha illallah pasti masuk surga, iya. Tetapi ada yang langsung ke surganya, ada yang transit dulu di neraka. Jadi ke surganya pasti, orang Islam itu ke surganya pasti, tapi ada yang via transit, ada yang tidak transit dulu. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, man qala la ilaha illallah khalisan. Di hadis lain tuh ada syarahnya itu. Hadis yang tadi bahwa siapapun yang pernah mengatakan la ilaha illallah masuk surga, itu disarah oleh hadis lain. Apa hadis lainnya? Khalison, mukhlison, yang benar-benar murni. Kalau masih ada sangkutan-sangkutan dosa, betul ke surga tapi nyangkut dulu sebagai upaya tazkiyah wa tanqiyah wa tathir, sebagai pembersihan dan pemberesan dari kelakuan-kelakuannya selama di dunia. Betul masuk surganya karena la ilaha illallah, tapi pemberesan kesalahannya itu dia lalui terlebih dahulu. Nah, jadi strategi besar iblis menghancurkan, menyesatkan kita itu yang kedua adalah menghembuskan angan-angan kosong. Itu yang pertama contohnya, masih muda, beakeun wae lah. Ada yang sampai bilang, selama lagi muda mas, lakukan semua yang ingin kamu lakukan. Kayak kolot tinggal tobat. Lamun umurnya sampai ke kolot, lamun masih muda, masih udah meninggal gimana? Kan begitu. Ada lagi masih menjabat, sikat aja. Mumpung masih ngejabat, sikat. Dan ini mampang mumpung ini yang berbahaya. Mumpung ngejabat, sikat. Mumpung masih muda, nikmati. Padahal dia tidak punya jaminan atau garansi bisa hidup sampai tua. Makanya beruntung sekali orang yang diberi kesempatan untuk hidup lebih lama, sehingga kesempatan untuk kembali kepada Allahnya itu lebih banyak. Kalau kita diberi usia lebih panjang, itu berarti Allah memberikan kesempatan supaya kembali kepadanya dengan sebaik-baiknya. Masih hidup, nikmati sesukanya. Ya. Ada lagi berupa tamani yang lain dalam akidah. Contohnya adalah bahwa barang ini membawa berkah, bahwa barang ini membawa keramat, bahwa barang ini membawa madarat, bahwa barang ini membawa kawalat, bahwa barang ini membawa khasiat, bahwa barang ini membawa manfaat dan seterusnya. Itu juga tamani dari iblis dihembuskan ke kita.
Jadi iblis masuk ke alam bawah sadar kita, masuk kepada pikiran kita, lalu setelah itu kita punya anggapan-anggapan, punya angan-angan, punya hal-hal yang sebenarnya tidak punya dasar gitu. Hal-hal yang tidak mendasar tetapi itu ada dalam pikiran kita. Ini strategi iblis yang kedua. Kalau kita perhatikan Pak, sebenarnya pergumulan dan konflik yang ada di dunia sepenuhnya itu berujung pada dua hal, iblis PS malaikat. Apapun itu, mau bentuknya muslim dan musuhnya, mau bentuknya zalim dan yang dizolimi, mau bentuknya legal dan ilegal, mau bentuknya lemah dan kuat, semuanya itu berujung kepada iblis versus malaikat. Perseteruan, permusuhan di alam dunia ini berpuncak atau berujung di iblis dan malaikat. Al-haq dan batil itu bahasa lainnya al-malaikah, didda iblis. Al-khairu wasyar, baik dan buruk, ujung-ujungnya juga adalah al-malaikah wa iblis. Pertentangan semua itu berujung pada dua ini. Mau bentuknya itu adalah superpower dan negara biasa, itu juga ujungnya juga itu. Puncaknya ke sana. Ya, silakan. Santai aja Pak. Ini sama namanya bakalan cair nggak kalau karena kita bikin dosa banyak dulu dengan sekarang dengan sholat kembali lagi hijrah ke masjid, cair nggak kira-kira? Bukan hanya cair, diganti yang baik. Kalau yang di bonusan Pak. Ya itu apa namanya itu cair udah itu dengan tanpa sedekah. Tanpa sedekah bisa. Yang penting bukan tanpa sholat. Sholat tetap, sedekah nggak jalan. Sedekah itu kan bagi yang mampu Pak. Yang mampunya pakai duit, pakai ilmu, pakai tenaga, pakai perhatian, pakai doa. Bahkan yang tidak bisa itu bisa sedekah dengan amal soleh. Inna kulla takbiratin sodaqoh. Takbir itu sedekah. Wa fi kulli tahmidatin shadaqah. Tahmid itu sedekah. Wa kulli tasbihatin wa fi kulli takbiratin shadaqah. Wa fi kulli tahlilatin shadaqah. Takbir kita sedekah, salat kita sedekah, tasbih kita sedekah, tahlil kita sedekah. Al-amru bil ma'ruf sedekah. Senyum kepada saudara, tabasum ka fi wajhi akhika shadaqah. Sedekah. Jadi kalau dimaknai sedekah, maka sedekah itu banyak bentuknya. Bisa memberi secara aktif, bisa pasif tetapi dengan menunjukkan kebaikan. Bahkan dalam hadis, setiap hari harusnya manusia itu wajib bersedekah 360 kali sedekah. Setiap hari manusia itu wajib bersedekah 360 kali. Tidak boleh ada hamba Allah, manusia maksudnya, tidak boleh ada seorang muslim, hamba Allah manusia, masih melihat matahari di pagi hari kecuali harus bersedekah 360 kali. Sedekah badan. Fikuli sulama, setiap ruas, setiap sendi, setiap tulang, setiap organ yang ada dalam tubuh kita wajib disedekahi. Oh, sahabat tuh protes. Ya Rasulullah, laisa minna yastati'u dzalik ya Rasulullah. Kalau begitu caranya enggak ada yang bisa sedekah. Gimana? Sedekah 360 kali. Kalau dengan 1000 perak aja, kuku kita disedekahi 1000 perak. Nah itu ya, ruas memuncangan 1000, ceuli 1000, mata 1000. Total 360.000. Penghasilan orang Indonesia kata presiden yang lalu itu $2 itu. Kebanyakan antara 2 sampai $4. Dan 30 juta orang berpenghasilan di bawah $2 yang dikategorikan miskin itu. Gimana sedekahnya? 350.000 sehari. Mending beli beas. Kan gitu. Nah, pas sahabat ngadu kepada Rasul, nggak ada yang sanggup ya Rasul kalau tiap hari segitu. Kata Rasulullah SAW, tadi tasbih kamu sedekah.
takbir kamu sedekah, zikir kamu sedekah, amar ma'ruf sedekah, nahi munkar sedekah, sedekah semua itu. Dan itu dapat di-cover dengan 2 rakaat duha. Ya. 360 kali sedekah tadi, kalau kita tidak bisa melakukannya, tukaffiruha rakaata ad-duha, dapat di-cover, dapat diganti dengan 2 rakaat sunnah duha. Gitu. Dapat diganti sunnah duha. Nah ini kan motivasi dari Rasulullah. Makanya kenapa dalam hadis Rasul berpesan kepada Abu Hurairah, ya Abu Hurairah, wahai Abu Hurairah, jangan kau tinggalkan 3 hal sampai kamu mati. Jadi Abu Hurairah bersumpah untuk tidak meninggalkan 3 wasiat Rasulullah. Yang pertama sholat duha, yang kedua sholat witir, yang ketiga puasa 3 hari setiap bulan, yang disebut dengan ayamul bid. Mau carang 1 tengah, 1 ujung, 1 awal silahkan, mau kerap silahkan di tengah bulan, mau sesuka hati, yang penting 3 hari sebulan. Kata Abu Hurairah, aku tidak akan meninggalkan 3 hal ini wasiat Rasulullah sampai aku mati. Nah, itu melebar masanya. Jadi kesimpulannya adalah bahwa tolok ukur diterima ibadah-ibadah kita di Pak Haji tadi itu ada di sholat. Ada di sholat. Berdasarkan hadis Nabi SAW, fa in wujidat kamilat, kalau sholatnya sempurna, 5 kali itu sempurna, kubila sairu amali, amal lain akan diterima Allah. Wa in wujidat naqisatan, kalau amal lainnya, amal sholatnya tidak sempurna, ruda sairu, dikembalikan amal-amal lain. Jadi kalau sholat 5 kali sempurna itu pas, jejeg, diterima amal lain. Kalau tidak sempurna, dikembalikan, diuihkan dari amal-amal lain, tidak diterima. Termasuk sedekah, kalau sholatnya tidak sempurna, sedekah ditolak. Kalau sholat tidak sempurna, sedekah ditolak. Jadi barometernya di sholat. Yang 5 kali itu boleh kapan-kapan? Sempurna sesuai dengan waktunya. 1 hari itu 5 1 hari. Sempurna sesuai waktunya, sesuai dengan rukun syaratnya, sempurna. Afdolnya berjamaah. Kalau berjamaah itu kan diterimanya karena jamaahnya. Kalau sendiri-sendiri khusyuk pun susah. Apalagi kalau tidak khusyuk, wah susah lagi tuh terimanya. Jadi mendingan di masjid. Kumaha wae carana sarajatna di masjid mah diterima Allah karena tadi jamaahnya yang diterima. Apapun kondisi sholat kita. Yang ketiga, kita kebut 2 lagi Pak. Yang ketiga, strategi terbesar setan atau iblis itu adalah tagyiru khalqillah, merubah ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Baik merubah ciptaan fisik atau merubah sunnah atau ketentuan-ketentuan Allah yang ada di alam dunia ini. Ini strategi iblis yang berikutnya. Taghyiru khalqillah fala yughayyiruna khalqallah, merubah. Dan ini sudah terjadi Pak. Contohnya apa? Contohnya adalah kemunculan program-program yang ditenggarai itu akan merusak umat manusia. Itu contoh besarnya. Ya. Operasi plastik itu kan merubah ciptaan Allah. Cloning, bayi tabung yang bukan dari suami istri itu merubah ketentuan Allah, itu merubah fitrah. Kemudian lagi ada apa itu transgender, ada perubahan DNA, ada segala macam pokoknya. Itu program merubah ciptaan, merusak manusia, baik dalam skala kecil merusak dalam tubuh kita, maupun skala besar dalam tata dunia ya, tata kelola dunia. Yang terakhir, tamkinun nas. Ini program strategi iblis yang terbesar. Yang terakhir adalah tamkinun nas, menguasai manusia. Iblis tuh ingin menguasai manusia lewat agen-agennya, lewat wali-walinya, lewat pengikut-pengikut setianya. Dan kita tahu siapa orang yang paling berambisi untuk menguasai dunia dengan tata dunia barunya itu.
Dulu dunia itu berjalan dalam fitrah. Tetapi sejak ada komplotan ini, dunia ditata, dunia disetting, dunia dikendalikan, dan sampai sekarang tidak ada seorang pun di dunia ini tanpa kendali mereka. Dan di antara kendali itu ada ini, HP kita ini. Ini kendali. Dan saya tidak akan menjabarkan detailnya. Yang jelas bahwa strategi iblis itu ada 4. 1, menyesatkan dan menghalangi manusia dari hidayah, dari ilmu. Yang kedua adalah memberikan harapan dan angan-angan kosong, bayangan-bayangan kosong, syubhat-syubhat kosong. Yang ketiga adalah merusak, merubah ciptaan Allah dan ketentuannya. Dan yang terakhir, menguasai manusia. Kenapa iblis begitu ambisi menguasai manusia? Karena dengan menguasai manusia lewat agen-agennya, menyesatkan manusia dalam jumlah masif lebih mudah dilakukan. Monggo Pak Cik. Ini supaya lebih jelas. Sebenarnya Allah menciptakan ada jin, ada setan, ada iblis. Masing-masing punya fungsi beda-beda. Setan itu kan sifatnya, makhluknya itu iblis. Kepala dari semua jin berbahaya ini iblis, ketuanya. Nah, setan itu sifatnya, makanya ada syayatinul insi wal jin. Setan itu bisa dari kalangan jin, bisa dari manusia. Setan itu sifat. Jin itu bungkelek makhluknya. Iblis itu koordinatornya. Gitu. Jadi ada iblis itu ada. Ada, iblis itu ada makhluknya, ada wujudnya, ada makhluknya. Setan itu sifatnya. Mukanya kayak saya lah. Nah itu ya, jadi ada. Baik. Sebagai penutup, jadi ada yang bertanya kenapa iblis diciptakan? Nah itu kan gitu. Jawabannya adalah agar kita bisa beriman kepada Allah dan agar kita kuat menghadapi godaan-godaan itu. Dan itulah keberhasilan kita ketika kita terbebas dan terlepas dari godaan mereka sampai menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak ada iblis, tidak ada orang beriman dan tidak orang kafir. Kalau tidak ada iblis, tidak ada orang soleh dan orang jahat, orang baik. Kalau tidak ada iblis, tidak ada orang yang lurus dan bengkok. Adanya dia itu, hikmah dari penciptaannya adalah agar manusia ada yang beriman dan ada yang kafir. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.